Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Yustina Sriani Mulyawati dengan NIM 230401040021. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah artikel tentang warga negara kompeten versus oligarki yang ditulis oleh Haryat Moko. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Kewarganegaraan. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Oke teman-teman, jadi pertanyaan pertama adalah sejauh mana pemahaman tentang warga negara kompeten? Jadi ada 3 hal yang perlu kita ketahui yang saya pahami tentang warga negara kompeten dari artikel yang ditulis oleh Haryat Moko tadi, bahwa seseorang individu itu perlu adanya pengetahuan yang luas, memiliki skill atau keterampilan dalam berpikir secara kritis, dan yang ketiga adalah kepedulian sosial. Itu yang paling penting. Jadi dapat kita simpulkan bahwa mereka yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi suatu negara. Warga negara kompeten mampu memahami dan menghormati hak-hak serta kewajiban mereka sebagai warga negara. Jadi, mereka memiliki pemahaman yang sangat kuat tentang sistem dan proses politik negara mereka, dan mampu berpartisipasi dalam pemilihan umum, penentuan kebijakan, dan kegiatan politik lainnya. Nah, selain itu, warga negara kompeten memiliki pemahaman yang sangat baik tentang isu-isu sosial yang berkembang seperti keadilan sosial, kesejahteraan gender, dan perlindungan lingkungan. Jadi mereka berperan aktif dalam mempromosikan keadilan sosial dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Jadi, warga negara kompeten juga memiliki keterampilan interpersonal yang baik, termasuk kemampuan berkomunikasi yang efektif, kemampuan bernegosiasi, dan kemampuan berkolaborasi dengan kelompok serta individu lainnya. Mereka mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama warga negara dan berpartisipasi dalam kerjasama serta diskusi sosial yang mampu memajukan masyarakat. Jadi dalam kesimpulannya, warga negara kompeten adalah mereka atau individu-individu yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi negara. Mereka juga memiliki pemahaman yang kuat tentang hak-hak dan kewajiban mereka, serta berperan aktif dalam membangun masyarakat inklusif, adil, dan berkelanjutan. Situasi apa yang terjadi dalam Republik Indonesia saat pemilu di tahun 2024? Apakah punya keganjalan? Pemilihan umum di Indonesia, dikenal sebagai Pilpres di 2024, merupakan pemilihan umum di Indonesia yang bertujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia untuk masa bakti 2024 sampai 2029.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah mengumumkan hasil final perolehan suara dan pemenang pemilu 2024 termasuk presiden dan wakil presiden pada tanggal 20 Maret. Hasil rekapitulasi suara telah dipublikasikan dan dapat dilihat di situs resmi KPU. Jadi hingga saat ini tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa adanya keganjilan dalam pemilu di Indonesia 2024. Semua proses pemilihan umum dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan hasilnya juga telah diumumkan secara transparan oleh KPU sendiri. Oke, upaya yang diperlukan agar demokrasi di Indonesia bisa berkembang. Di antaranya adalah perlu meningkatkan lagi tentang pendidikan kewarganegaraan, partisipasi aktif, reformasi institusi, peningkatan pendidikan politik, dan keterampilan berpikir kritis bagi warga negara, transparansi dalam proses politik dan pemilihan, pemberantasan korupsi, penegakan hukum yang adil, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan kontrol terhadap pemerintah. Oke, jadi warga negara harus kompeten dalam konteks republik karena mereka merupakan pilar utama dalam menjaga keberlangsungan demokrasi. Dengan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran politik yang cukup, warga negara dapat memilih pemimpin yang berkualitas serta memperjuangkan keadilan dan mengawasi kebijakan pemerintah untuk kepentingan bersama. Oke, dan yang terakhir, cara mewujudkan warga negara kompeten. Yang pertama, melibatkan pendidikan politik yang merata dan berkualitas, serta menyediakan informasi-informasi yang transparan dan dapat dengan mudah diakses, pembangunan budaya partisipasi aktif dalam masyarakat, serta pemberdayaan warga negara untuk berperan sebagai agen perubahan positif dalam sistem politik. Thank you for watching guys. Bye bye.